Jemaat Tuhan, saya akan membaca bahagian kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Alkitab saya adalah edisi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023, sehingga mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan ada punya yang masih edisi yang lain di tahun yang lain. Silakan mengikuti, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini bagi kita. Perikop pembacaan penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersedialah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu dan seluruh negeri orang Het, sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan jangan kecut hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu Yosua berkata demikian. Ingatlah perkataan yang disampaikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Tuhan Allahmu mengaruniakan ketenteraman kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sini sungai Yordan. Namun kamu semua pejuang gagah perkasa haruslah menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan ketenteraman kepada saudara-saudaramu sama seperti kepadamu. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada mereka. Kemudian kamu boleh kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mentaati Musa, dan demikianlah kami akan mentaati engkau. Kiranya Tuhan Allahmu menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mentaati perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya,
dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18, yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mempertaruhkan hidupnya untuk melakukan firman ini siang dan malam. Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18, tema yang diberikan atau diturunkan dari sinode kepada setiap klasis dan jemaat-jemaat, yaitu keteguhan dalam menghadapi tantangan. Dalam menghadapi setiap perjalanan hidup, ada begitu banyak problematika kehidupan, kesulitan, kesukaran, kesusahan. Dalam tiap tantangan sangat dibutuhkan keteguhan hati. Dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan dalam teks bacaan ini menggambarkan Musa digantikan oleh Yosua, dan bagaimana keteguhan hati itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yaitu dalam bacaan ini, keteguhan hati itu harus dimiliki oleh Yosua. Karena ketika Yosua menggantikan Musa, ia akan pimpin bangsa Israel, dan kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kadang-kadang percaya, tapi kadang-kadang juga kepala batu dan melawan. Sehingga ini akan menjadi tantangan ke depannya untuk Yosua ketika dia mau pimpin bangsa ini. Ditambah lagi, ia harus bawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dan akan dihadapi dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini akan menjadi tantangan untuk Yosua. Untuk itu, harus ada keteguhan hati supaya bisa menghadapi setiap tantangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yosua menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan kita tahu persis bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dituntun dari awal Musa membawa mereka pun. Nilai ketaatan itu tidak ada dalam perjalanan bersama-sama dengan Musa. Maka ini bagian yang berat sebenarnya untuk Yosua ketika ia harus menggantikan Musa. Tetapi Tuhan menetapkan Yosua dalam bagian ini. Ada beberapa hal penting yang kita pelajari dalam bagian ini. Ketika kita berbicara tentang keteguhan hati, untuk memperoleh keteguhan hati itu apa yang harus kita lakukan? Untuk menjalani hidup ini penuh dengan tantangan, sebagaimana Yosua tuntun bangsa ini penuh dengan tantangan. Tapi keteguhan hati harus menjadi modal dan dasar. Maka di hari ini kalau kita bicara tentang keteguhan hati, apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh keteguhan hati itu? Dari bacaan teks Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Yang pertama, untuk memperoleh keteguhan hati, kita dapat melihat pada ayat yang kelima. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan bagi Yosua. Untuk memperoleh keteguhan hati, hal pertama adalah harus pegang janji Tuhan. Ketika kita bicara janji Tuhan, itu kita bicara tentang percaya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ini adalah janji Tuhan bagi Yosua. Janji itu harus dipegang. Ketika kita bicara tentang janji, maka kita harus menjadi orang percaya. Harus percaya kepada Tuhan di dalam setiap janjinya. Kalau Allah berjanji bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, maka kita orang harus percaya
Wah, di dalam Tuhan ada kekuatan. Supaya engkau memperoleh keteguhan hati itu. Jadi biar masalah dan tantangan besarnya seperti apa, engkau tetap stabil. Karena janjinya engkau pegang. Hal yang kedua untuk memperoleh keteguhan hati. Dalam bacaan ini ada pada ayat 7b sampai ayat 8. Di mana di sana dikatakan bahwa untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Untuk memperoleh keteguhan hati, hal kedua adalah pegang firman Tuhan. Bicara pegang firman Tuhan itu bicara nilai ketaatan Bapak Ibu jemaat. Tantangan mau seperti apapun yang dijalani, yang diperoleh oleh kita masing-masing orang percaya, harus setia baca firman itu siang dan malam. Itu dasar kekuatan. Kita menjadi kuat bukan karena kita punya harta benda. Kita jadi kuat bukan karena kita punya jabatan. Kita jadi kuat bukan soal makan 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita kuat karena firman Tuhan itu kita renungkan siang dan malam. Disitulah ada keteguhan hati. Hal yang ketiga, untuk memperoleh keteguhan hati. Firman Tuhan pada ayat 9b. Di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Untuk memperoleh keteguhan hati, hal yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati. Artinya bahwa Yosua akan menghadapi banyak tantangan. Ia akan menghadapi sungai Yordan, ia akan menghadapi bangsa-bangsa lain yang kejam, ia akan menghadapi tembok Yeriko, akan ada banyak kesulitan dan kesusahan yang dihadapi oleh Yosua untuk menuntun bangsa ini. Tetapi tidak boleh kecut hati, artinya tetap mempercayai pertolongan Tuhan. Tidak boleh ragu Tuhan Allah pertolongan. Supaya ketika kita menjalani hidup ini, gambaran kesusahan yang Yosua harus alami, menyeberangi sungai Yordan, menghadapi tembok Yeriko, itu adalah gambaran masalah-masalah yang akan kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Tetapi tidak boleh ragu akan pertolongan Tuhan. Kita orang harus yakin dan bilang, saya tahu Tuhan ada dan Tuhan akan tolong saya. Saya percaya apapun masalah hidup saya, Tuhan akan kasih tinggal saya dan telantarkan saya. Itu 3 hal yang menjadi dasar perenungan supaya kita memperoleh hati yang diteguhkan untuk menjalani hidup ketika ada tantangan. Sebagaimana melalui tema yang Sino diberikan, keteguhan dalam menghadapi tantangan. Jangan pernah Bapak Ibu dengan saya ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup. Gambaran perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Itu adalah gambaran perjalanan hidup saya dan Bapak Ibu di dalam gurun dunia ini. Tidak ada manusia yang hidup di bawah kolong langit ini hidupnya aman-aman saja. Pasti ada tantangan, pasti ada kesusahan, tapi hatinya harus diteguhkan untuk Tuhan supaya dia berproses dalam tantangan itu. Yang menjadi 3 hal penting yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat, supaya kita tetap diteguhkan dengan iman kita yang teguh di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat, di minggu pagi hari ini juga kita diteguhkan oleh Tuhan melalui gereja ini untuk membawa bahagian dalam perjamuan pertengahan tahun. Kita diteguhkan sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan dalam karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kita diteguhkan dalam perjanjian keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Dari tubuh dan darahnya, Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan untuk memperoleh kehidupan itu.
Kalau tidak ada tubuh yang disiksa, kalau tidak ada darah Yesus yang tercurah, Bapak Ibu, saya pastikan bahwa hidup kita tidak akan selamat di dalam Dia. Dia harus menderita supaya kita hidup bahagia dari penderitaannya. Tubuhnya harus disiksa supaya saya dan Bapak Ibu memperoleh kekuatan yang diteguhkan di dalam kehidupan kita untuk tetap berproses dengan Dia. Darahnya harus dicurahkan supaya kita yang adalah orang berdosa dibasuh menjadi orang-orang kudus yang hidupnya diteguhkan dalam perjanjian dengan Dia. Untuk itu di minggu pagi hari ini kita akan melangsungkan sakramen perjamuan kudus setengah tahun. Hendaklah masing-masing orang memeriksa dirinya supaya ia tetap diteguhkan dalam kasih karunia Allah, supaya ia tetap kuat iman untuk berproses dalam perjalanan hidup. Kalau Yosua bisa bawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, itu gambaran bahwa tanah Kanaan itu adalah berkat yang berlimpah ada di sana. Maka kalau Bapak Ibu bisa teguhkan hatimu kepada Tuhan, Yesus akan bawa Bapak Ibu untuk masuk dalam setiap berkat-berkat yang Ia janjikan. Untuk itu, mari kita tetap diteguhkan dalam kasih karunia Tuhan. Setiap orang akan menerima roti dan anggur di minggu pagi hari ini sebagai bentuk diteguhkan dalam karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.